Alhamdulillah teman dan sahabat, Muhammad Harfin Zuhdi ini adalah Pak Kaprodi Dr. Arino Bemisado akan mengulas sedikit terkait persiapan akreditasi Prodi Ilmu Falak yang akan dilaksanakan pada Agustus 2025 ya. Kita akan tanya-tanya sedikit berkaitan dengan persiapan Prodi Ilmu Falak. Ya, teman dan sahabat semua bisa ini karena Prodi Ilmu Falak adalah prodi langka dan ini statusnya di Provinsi NTB, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Universitas Islam Negeri Mataram ada Prodi Ilmu Falak Astronomi, IFASTRO biasa disebut. Ya, jadi kita akan akan dialog sedikit dengan Bapak Kaprodi Dr. Arino Bemisado. Beliau ini ahli falak dan kita akan menanyakan berkaitan dengan persiapan akreditasi Prodi Ilmu Falak. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam, Prof. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya. Ini kan ada AL, akreditasi visitasi terkait pengajuan akreditasi ilmu falak di BAN PT. Ya. Bagaimana persiapan Prodi Ilmu Falak menghadapi AL ini? Bisa dijelaskan? Untuk persiapan akreditasi Prodi Ilmu Falak atau reakreditasi, Iya. semula mendapatkan B atau baik sekali, itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan persiapan itu sudah matang. Kita antar tim orang itu sudah saling memperkuat untuk siap menghadapi AL nanti. Oh, kira-kira kapan AL ini? AL mungkin dalam waktu dekat lagi karena sudah diproses, sudah dipasang oleh asesor, kita menunggu tanggal mainnya. Oh iya. Terus bisa dijelaskan Prodi Ilmu Falak ini sudah berapa kali mengeluarkan lulusan? Sudah berapa kali wisuda mahasiswanya? Prodi Ilmu Falak itu pertama kali wisuda itu kalau salah tahun 2020. 2020. Sekarang sudah 2025. Nah, sementara tiap tahun itu ada 3 kali wisuda, jadi sudah banyak meluluskan para sarjana ilmu falak. Luar biasa, berarti sudah banyak alumni ilmu falak yang sudah tersebar ya. Sudah. Mungkin ada di Jawa, di Sumatera, di mana saja bisa dijelaskan. Banyak yang nonton nih. Ada di mahasiswa alumni dari Medan, ada 2 mahasiswa, ada yang dari Jakarta, dan yang paling banyak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ya, oke. Alumni kalau nggak salah alumni pertama Prodi Ilmu Falak itu terbaik se-UIN. Ya, Saudari Khalifah kalau nggak salah dulu namanya. Itu alumni ilmu falak pertama dan menjadi wisudawan terbaik UIN Mataram. Bisa dijelaskan siapa Khalifah itu? Khalifah itu mahasiswa angkatan pertama untuk Dari Jember ya? Prodi Ilmu Falak Fakultas UIN Mataram yang berhasil lulus dengan predikat yang terbaik. Nah, namun demikian dalam perkembangan berikutnya itu tidak hanya Khalifah saja. Ada berbagai macam mahasiswa itu yang sudah berhasil menelurkan lulusan yang terbaik. Misalkan saudara Haikal Rivaldi itu sudah di alumni ilmu falak yang lulus terbaik 1 tingkat universitas, sehingga mendapatkan beasiswa S2 full, kemudian uang tunai 5 juta, dapat tabungan haji muda, dapat tablet 10 in dari Samsung. Luar biasa. Jadi apresiasi terhadap ilmu falak
cukup membanggakan. Dan kabarnya saudara Haikal Dipali ini sekarang juga terbaik di UIN Semarang S2-nya. Dan sekarang melanjutkan S3 di Prodi Ilmu Falak UIN Semarang. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Falak UIN Mataram ini kita perlu apresiasi karena menghasilkan alumni-alumni ya, output yang luar biasa. Apa kira-kira tips dan trik ini menghasilkan produk-produk alumni yang unggul ini, Pak Dokter? Yang jelas untuk tips dan triknya ya kita berusaha melakukan pendidikan pengajaran secara intensif, ikhlas, dan kebetulan yang untuk wisudawan bulan Agustus 2025 nanti yang terbaik tingkat Fakultas Syariah itu dari Prodi Falak. Siapa itu? Indra Cahyadi. Luar biasa. Tapi kalau untuk universitas kita belum tahu karena belum, biasanya nanti itu diumumkan saat wisuda. Oh iya. Begitu. Jadi teman dan sahabat semua yang hadir di live ini bisa mendengar langsung bagaimana kualitas Prodi Ilmu Falak UIN Mataram. Di UIN ini fasilitas yang disediakan ini di gedung kita wawancara itu apa namanya ini? Kita sekarang berada di Observatorium Al-Afaq. Di sini ada teleskop permanen dengan diameter 12 in dari Yaptron, ya, teleskop GSO 12 in. Juga ada beberapa teleskop portable, ada Nexstar, ada lain-lain. Ya. Kemudian juga ada planetarium. Planetarium itu juga alhamdulillah sudah sering mendapatkan kunjungan dari berbagai sekolah, dari PAUD, dari SD, SMP, bahkan dari IC Lombok itu sudah melakukan kunjungan ke observatorium dan planetarium UIN Mataram. Jadi ini observatorium ini bisa mengobservasi benda-benda langit. Bisa dijelaskan benda apa saja di langit itu? Jadi kalau untuk observatorium itu kita bisa melihat atau mengobservasi benda langit secara real. Oleh karena itu untuk melakukan observasi itu biasanya malam. Karena kalau siang yang hanya bisa kita observasi hanya matahari. Selain itu tidak terlihat karena kalah dengan cahaya matahari sangat kuat. Kalau malam itu banyak dari planet, misalkan ada Saturnus, ada Mars, ada Venus dan lain-lain. Bahkan kita ada Scorpio enggak? Ada, jadi kita juga melakukan pengamatan sampai ke nebula. Kemarin kita melakukan pengamatan nebula dari Orion. Soalnya Scorpio itu bintang saya, Pak Dokter. Akhlak. Ya, jadi ini observatorium pertama di Provinsi NTB ya? Betul. Jadi di Provinsi NTB itu hanya ada observatorium dan planetarium Al-Afaq. Kalau planetariumnya apa namanya? Sama. Jadi Al-Buruj. Jadi untuk rekomendasi dari JOPI, Jaringan Observatorium dan Planetarium Indonesia, itu antara observatorium dan planetarium harus satu nama. Satu nama. Di UIN Mataram di Fakultas Syariah ini, di Prodi Ilmu Falak, namanya Observatorium dan Planetarium Al-Afaq. Al-Afaq itu artinya apa ya? Ufuk. Ufuk, jamak dari ufuk, bukan opak-opak. Ya, teman dan sahabat, ini menarik ya, yang mau berkunjung ke Prodi Ilmu Falak bisa lihat-lihat nebula, lihat Mars, lihat Neptunus dan lain sebagainya malam hari. Kalau buat anak-anak SD itu cocoknya ke planetarium karena pakai 3 dimensi ya. Bagaimana bisa gambarkan planetarium ini seperti apa? Planetarium itu lebih ke titer, tapi itu dibuat seperti aslinya. Jadi misalkan detailnya matahari, misalkan kita di observasi planetarium itu posisi matahari di atas kepala kita, kalau atapnya buka ya itu lurus dengan matahari sebenarnya. Jadi sesuai dengan posisinya. Tapi nggak panas kan? Enggak, karena lebih ke titer ya. Titer ya. Tapi seperti asli persis. Dan kebetulan di hadapan kita ada kepala observatorium itu Bapak Saiful Haq Al-Muhtadi MSI. Ya, oh ya.
Pak Kepala Observatorium Al-Afaq, silahkan bisa dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh Observatorium Al-Afaq ini dalam mengembangkan ilmu falak di Provinsi NTB. Oke, terima kasih Pak Prof. Nah, apa saja yang pernah dilakukan Observatorium Al-Afaq untuk pengembangan ilmu falak di NTB? Itu banyak hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan bukan hanya untuk mahasiswa prodi ilmu falak, tetapi kita adakan pelatihan untuk takmir masjid Jawa Barat, untuk pelatihan itu terutama pelatihan arah kiblat dan penentuan awal bulan. Nah, coba jelaskan sedikit bagaimana cara menentukan arah kiblat ini. Karena di Lombok itu katanya kiblatnya yang penting barat, bat. Nah, ini apa, Pak? Artinya memang banyak kasus yang kita temukan di lapangan ketika kita mencoba untuk mengkalibrasi atau menghitung arah kiblat, menentukan arah kiblat. Misalkan contoh di beberapa tempat itu memang kemencengan arah kiblatnya itu lebih dari 20 sampai dengan 30 derajat. Bahkan ada juga yang memang akurasinya tinggi, yaitu tepat dalam arti di arah kiblat ilmu falak. Nah, ada persepsi di masyarakat. Yang pertama itu arah kiblat itu adalah arah menghadap ke arah barat atau tempat turunnya matahari. Nah, itu memang kalau dalam ilmu falak itu tidak atau salah, itu salah. Tapi ada juga memang penentuan arah kiblat. Kalau dalam sejarah penentuan arah kiblat Masjid Lombok ada beberapa masjid yang memang penentuan arah kiblatnya itu adalah apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdahulu, misalkan Tuan Guru si A, Tuan Guru si B, sehingga kalau kita di lapangan misalkan pada saat itu kemiran ada kementerian arah kiblat di masjid tersebut, dia tetap ini ditokok oleh Tuan Guru, sehingga agak susah untuk memang meluruskan arah kiblatnya seperti misalkan teori arah kiblat yang saat ini. Kalau menggunakan banyak alat yang kita bisa gunakan. Ya, apa itu? Nah, misalkan ada istiwain, ada kompas, ada teodolit, dan ada rubuk. Kalau rubuk kan memang alat yang bisa dijelaskan bagaimana sedikit tutorial tentang penggunaan alat istiwain, rubuk, dan kompas itu. Nah, kalau kompas penggunaannya adalah kita harus memperhatikan koreksi magnetiknya, Pak. Tetapi sebelum kita menggunakan kompas, kita harus mengetahui data-datanya dulu, data titik koordinat satu tempat. Nah, baru kita masukkan dalam rumus arah kiblat, sehingga nanti kita akan ketemu hasilnya. Nah, ketika ketemu hasilnya baru kita menggunakan alat tersebut seperti misal kompas, kemudian istiwain, dan diamteodolit. Oke. Itu panjang kalau kita jelaskan, Pak. Satu semester itu ya? Bahkan tidak cukup satu semester. Iya. Jadi inilah teman dan sahabat semua bahwa kita harus menentukan arah kiblat, kalibrasi berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan persepsi atau pandangan orang lain yang atau tokoh yang tidak berbasis ilmu. Jadi agama itu adalah berbasis ilmu ya, dan sains. Sekarang kan ada banyak aplikasi akurasi arah kiblat. Bagaimana perspektifnya itu kalau dilihat dari ilmu falak? Apakah itu relate, visible, atau bagaimana? Alat-alat aplikasi yang di mana nih? Di Play Store atau yang di mana? Iya, yang di Play Store itu. Oke. Makanya tadi kalau berbasis Android artinya ini kan, memang ada alat yang berbasis, misal menentukan arah kiblat dengan kompas di aplikasi Android. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kompas ini memang butuh yang namanya koreksi magnetik. Karena apa? Karena memang banyak macam kompas yang memang keakurasiannya memang masih dipertanyakan. Karena kompas ini keakurasiannya itu akan terpengaruh oleh benda-benda yang sifatnya magnetik. Misalkan ada besi, mungkin kabel listrik dan sebagainya. Kalau kita tempatkan kompas ini di
banyak, misalkan di sana ada kabel, di sana ada besi, makanya keakurasiannya akan sangat melenceng, sehingga kita tidak menggunakan alat yang berbasis Android. Kalau kita mau mengukur arah kiblat, hanya memperkirakan tidak masalah, mungkin memperkirakan kalau kita gunakan di misalkan tempat tertentu, misal ketika dalam perjalanan di kapal laut, kita tidak bisa untuk arah kiblatnya kemana, untuk memperkiranya bisa saja menggunakan yang berbasis Android. Oke, jadi teman dan sahabat, ini berkaitan dengan arah kiblat itu sangat signifikan, sangat urgen dalam kajian fikih Islam. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, berarti sholat kita dikategorikan tidak sah. Nah, oleh karena perlu kita menggunakan ilmu falak ini sebagai acuannya. Jadi bagi teman dan sahabat yang kebingungan menentukan arah kiblat di rumahnya, di musolanya, di masjid, di kampungnya, itu bisa mengajukan surat permohonan kalibrasi arah kiblat ke Prodi Ilmu Falak. Di sini banyak teman-teman yang pakar, yang ahli dalam menentukan akurasi arah kiblat. Bisa juga kita punya lembaga namanya Elfastro ya. Nah, rumah Balai Palak. Nah, ini dua bisa langsung meluncur ke rumah saudara untuk ditentukan akurasi arah kiblatnya ya. Artinya kita tidak hanya menerima untuk mengukur arah kiblat. Ya. Kita siap mengisi materi pelatihan tentang arah kiblat. Oh ya, seperti di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah ya. Dimanapun, dari komunitas atas maupun komunitas yang lainnya. Oke, ya. Jadi luar biasa, Prodi Ilmu Falak itu punya, di samping Prodi, dia punya dua lembaga yang siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengabdian masyarakat, yaitu Elfastro, L-nya itu lembaga falak astronomi, singkatannya Elfastro, dan Balai Palak. Balai Palak ini, dua lembaga ini sudah memiliki badan hukum tetap dan siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia di Provinsi NTB, Mataram, dan bahkan di luar Jawa. Kalau ada undangan insidentil, siap meluncur ke Pulau Jawa, Pak Edi? Siap. Oh, siap. Kita juga akan ini, Pak. Iya. Balai Falak maupun Elfastro, dua lembaga ini kan yang sekarang itu yang menjadi direktur dari dua lembaga inilah Founding Father Falak di Nusa Tenggara Barat. Nah, misal Balai Falak itu direkturnya Pak Dr. Adin Winisado. Kaprodi itu. Kaprodi sekarang. Nah, yang Elfastro kan direkturnya adalah Prof. Muhammad Hafin Zudi, Profesor Dr. Muhammad Hafin Zudi MA. Iya, alhamdulillah. Nah, ini kita punya Founding Father yang punya Founding Father Falak. Dan memiliki lembaga yang berbeda tapi sama, artinya satu tujuan. Iya. Nah, kami hanya kalau saya kemudian teman-teman yang lain itu ikut perintah dari dua lembaga ini. Oke, luar biasa. Ini obrolan sore kita terkait ilmu falak. Mudah-mudahan berkah, ada manfaat maslahannya kepada semua yang hadir mendengarkan, bisa di-share. Pokoknya Anda bertanya, kita menjawab. Anda mengundang, kita datang. Siap? Oke. Terima kasih semua. Syukran wa dumna bil khair wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hadiah tomak.